warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan lil ladzina amanu bikum wal ladzina wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahul ilmi fadhil al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan dalam dunia ini kita harus yang namanya thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Terutama agama kita, agama Islam, ada aturan-aturan yang harus kita pelajari, yang harus kita cermati. Aturan yang mana? Aturan-aturan itu ditetapkan di dalam sebuah fikih. Ketika kita beribadah harus punya aturan. Ketika kita melaksanakan sholat harus pakai aturan. Aturannya ada di fikih. Oleh sebab itu kita pelajari, kita benar-benar mempelajari yang namanya fikih. Kita malam ini mempelajari tentang kitab Durusul Fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun kalawan nyebut asmaning Allah kang murah ing dalam dunia turut kang welas asih ing dalam akhirat. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Kalian hidup di dunia Islam, bahkan dilahirkan dalam keadaan Islam. Bersyukur kita hidup dilahirkan dalam keadaan Islam. Orang-orang Islam itu yakin bahwa akan masuk surga. Makanya kita patut bersyukur, jangan berleha-leha tentang Islam. Jangan menyepelekan tentang Islam. Islam itu agama keselamatan. Mau Islam, apa itu Islam? Ada yang tahu Islam? Apa itu Islam? Al-Islamu huwa dinul ladzi jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Islam itu agama. Islam itu agama alladzi jaa'a bihi, agama yang datang dari Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li sa'adatil basyari, untuk apa? Karena apa? Karena untuk membahagiakan, untuk kebahagiaan manusia fi ma'asyihim, di dunia maupun di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu Islam. Makanya kita bersyukur kita dalam keadaan Islam. Oleh karena itu ikuti aturan Islam. Pertama kita belajar mengkaji, belajar. Oleh karena itu harus tahu rukun-rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Ada 5. Kam arkanul Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Arkanul Islam
rukun Islam itu ada 5. Al-awalu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Mana 2 kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat. Sejelek-jeleknya orang Islam pasti akan masuk surga. Sejelek-jeleknya kelakuan orang Islam pasti akan masuk surga. Karena mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Yang kedua wasani iqamus shalah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat 5 waktu. Makanya kita harus sholat tepat waktu. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu harus tepat waktunya. Bukan sekedar sholat isya aja pada saat Allahu Akbar, Allahu Akbar kita sholat. Tapi sholat subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-sholatu khairum minan naum. Sholat seharusnya tepat ini mah malah tidur. As-sholatu khairum minan naum, malah tarik sarungnya langsung. Itu enggak tepat waktu. Makanya kita harus tahu aturan. Pertama, rukun Islam itu syahadat. Yang kedua adalah sholat. Mendirikan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu jangan ditinggalkan. Makanya kata apa itu? Penyanyi dangdut almarhum itu ya. Apa itu? Siapa? Bukan Edi Ngesti. Tahu gak? Calon raja dangdut itu dulu. Hai manusia, kita harus sholat tepat waktu. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu harus tepat waktunya. Bukan sekedar sholat isya aja pada saat Allahu Akbar, Allahu Akbar kita sholat. Tapi sholat subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-sholatu khairum minan naum. Sholat seharusnya tepat ini mah malah tidur. As-sholatu khairum minan naum, malah tarik sarungnya langsung. Itu enggak tepat waktu. Makanya kita harus tahu aturan. Pertama, rukun Islam itu syahadat. Yang kedua adalah sholat. Mendirikan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu jangan ditinggalkan. Makanya kata apa itu? Penyanyi dangdut almarhum itu ya. Apa itu? Siapa? Bukan
Ngesti. Tahu nggak? Calon raja dangdut itu dulu. Hai manusia, adanya harus 5 waktu sholat, 5 waktu janganlah ditinggalkan. Ini meninggalkan sholat 5 waktu enggak? Hah? Subuh sholat, rajin sholat subuh, kesiangan enggak? Hah? Alhamdulillah. Awas nih kalau berbohong, mulut bisa berbohong tapi hati tidak bisa berbohong. Kalau mulut kita cuma berkata alhamdulillah sholat 5 waktunya dilaksanakan tapi hati berbohong, berarti kita lalai terhadap ibadah. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, wasarisu ita'uz zakat. Yang ketiga adalah apa? Memberi zakat. Memberi zakat. Zakat yang kita laksanakan biasanya zakat fitrah. Kalau ada penghasilannya zakat mal. Tuh, kalau punya penghasilan berapa zakat mal itu? 2,5%. Makanya kita lakukan zakat. Itu orang Islam berarti. Kalau kita nggak menunaikan zakat, nggak mendirikan sholat, nggak membaca 2 kalimat syahadat, berarti kita bukan orang Islam. Orang Islam itu harus tahu rukun-rukunnya, rukun Islam itu. Rukun Islam ada di yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah warabi'u shaumu Ramadan. Yang keempatnya adalah puasa di bulan Ramadan. 30 hari 1 bulan, biasanya 30 hari, ada yang 29, ada yang 30. Nah, kita puasa. Jangan puasanya puasa ayat-ayatan yang ada dimakan. Tahun kemarin full nggak 30 hari? Puasa semuanya? Ada yang tidak, kecuali perempuan yang sudah balik biasanya melakukan datang bulan atau menstruasi. Haram puasa kalau lagi menstruasi atau datang bulan, nggak boleh puasa. Ya, nanti dikodok. Tuh, jangan sembarangan. Katanya enak, nggak puasa. Bulan Syawal, bulan-bulan yang lainnya nggak pernah puasa lagi. Dosa. Harus dibayar. Kalau biasanya dalam menstruasi itu 1 minggu biasanya. Berarti kita kodoknya membayar puasanya adalah 1 minggu. Itu puasa sunnah. Puasa sunnahnya Senin kan Kamis kita lakukan. Itu yang namanya orang Islam yang sejati, Islam yang kafah. Rukun Islam yang kelima adalah wal qamitu hijjul baiti lil mustaqim. Yang kelima adalah berangkat haji lil mustaqim bagi orang yang mampu dari segi apa? Hartanya mampu, tenaganya sehat, badannya jasmaninya sehat, rohaninya sehat, hartanya banyak, lakukan berangkat haji. Rukun Islam yang kelima itu jika mampu. Ada orang tuanya yang kaya raya nggak pernah mau berangkat, seharusnya kita tegur, kita ingatkan, Pak, Mak, harta kita banyak, yuk kita berangkat haji. Itu bagi orang yang mampu. Itu jadi belajar fikih itu. Jadi rukun Islam itu ada berapa katanya? 5.
jangan bengong. Walaupun kita tahu, tapi ada keberkahan ketika kita menulis ilmu. Gitu. Paham ya? Itu rukun Islam itu ada 5. Apa itu Islam? Al-Islamu huwa dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam itu agama yang datang dari Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Lisa'adatil basyari, untuk kebahagiaan manusia. Itu tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua rukun Islam yang kedua ya iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Yang keempat warabi'u shaumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima hijjul baiti lil mustafi'i, yaitu berangkat haji bagi orang yang mampu. Itu ya. Yang keempat itu adalah puasa di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Itu ya. Jadi kita paham tentang rukun-rukun Islam. Setelah kita tahu tentang rukun Islam, orang-orang Islam itu seperti apa, gitu, baru kita laksanakan, baru kita kaji. Makanya penting untuk mengaji. Penting untuk mengaji. Mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslim. Wajib kita mencari ilmu. Kita sholat percuma kalau tanpa ilmunya. Oleh karena itu, cari ilmunya. Ilmu sholat itu, rukun sholatnya. Nanti kita kaji-kaji lagi. Kemudian mahu masyahadatani. Apa itu 2 kalimat syahadat? 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ma makna syahadatani? Apa makna syahadatan? 2 kalimat syahadat itu. Makna syahadatani huwa a'taqidu bi anna Allah wahidun la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadar rasulun minallah. Makna 2 kalimat syahadat yaitu mentekadkan bi Allah, dengan sesungguhnya Allah, bahwa Allah itu adalah esa. Makna syahadatan kita bahwa Allah itu adalah esa. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan kamu sembah selain daripada Allah. Kalau kita menyembah selain daripada Allah, ya itu disebut dengan musyrik. Makanya la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadar rasulullah. Makanya kamu jangan menyekutukanku, kata Allah. Ketika kita membaca doa apa itu? Doa iftitah. Doa iftitah hafal semua? Hafal semua. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhiya Hanifah
janganlah kau menduakanku, kata Allah seperti itu. Nah, Allah saja mengatakan bahwa la syarika lahu wa bidzalika, janganlah engkau menyekutukanku. Allah tuh berbicara. Allah mengatakan bahwa la syarika lahu, jangan menduakanku, kata Allah. Nah, sekarang kita balik kepada manusia. Bagaimana kalau manusia itu diduakan? Nah, kalau ada orang yang dewasa berpacaran, biasanya diselingkuhi, diduain, marah enggak? Marah. Makanya kita jangan menyembah selain daripada Allah. Harus menyembah kepada Allah. Harus menyembah kepada Allah. Wa anna sayyidana Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi kita, Gusti kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulun minallah, yaitu adalah utusan Allah. Paham? Jadi kita harus menyembah kepada Allah. Makna kedua kalimat syahadat itu tidak menduakan Allah atau mentekadkan bahwa Allah itu adalah esa. Seperti itu. Jadi maknanya seperti itu. Oleh karena itu kita bahwa Tuhan kita siapa? Allahu Rabb, Allahu Rabbi. Bahwa ketika kita ditanya siapa Tuhanmu, bahwa Tuhan kita jawab Allahu Rabb. Siapa nabimu? Muhammad, Nabi kita. Makanya kita harus tahu, apalagi di bulan suci Maulid seperti ini ya. Jadi pelopor, jadi suri toladan itu adalah Nabi Muhammad. Jangan akan memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad. Suri toladan kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi kita kaji terus. Itu tentang masalah dua kalimat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke depan terus kita mengkaji terus supaya bekal buat kita di akhirat tahu bahwa bekal buat di akhirat itu apa? Amal ibadah kita. Jangan sampai kita terlena oleh dunia, terlena oleh manisnya dunia. Dunia itu hanya sementara. Tipu belaka, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu belaka. Oleh karena itu kita jangan tertipu oleh dunia. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara kita dulu, kita lanjut di kemudian hari. Akhirnya kita tutup pengajian ini untuk sementara. Ma makna iqamis shalah wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.